أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. Selamat datang di sesi debat. Pernahkah Anda merasa frustrasi saat sedang asyik streaming film, tiba-tiba muncul ikon buffering yang menyebalkan itu, dan pas Anda lihat keluar, ternyata hujan deras? Pengalaman ini umum sekali, dan hari ini kita akan membahasnya secara mendalam, berdasarkan data dari artikel bukti ilmiah, bagaimana cuaca mempengaruhi koneksi internet. Betul. Dan pertanyaan sentral yang akan kita diskusikan mungkin bisa dirumuskan begini. Apakah hujan dan cuaca buruk itu benar-benar penyebab langsung melambatnya internet kita karena faktor fisika atau ada hal lain? Tepat sekali. Saya akan berargumen bahwa bukti ilmiahnya sangat jelas. Partikel air di atmosfer itu secara fisik melemahkan sinyal internet. Dan inilah, menurut saya, penyebab utamanya. Sementara saya melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Menurut saya sih, menyalahkan hujan itu penyederhanaan yang berlebihan. Faktor sebenarnya yang jauh lebih besar adalah perilaku kita sendiri, yaitu lonjakan pengguna yang membanjiri jaringan saat semua orang terkurung di dalam rumah. Baiklah, mari kita mulai dari argumen saya. Gini, bagi saya, ini bukan sekedar perasaan atau kebetulan. Ada ilmu fisika yang kuat di baliknya. Coba bayangkan Anda mencoba berteriak ke teman Anda di tengah badai angin dan hujan. Suara Anda pasti akan teredam kan? Bahkan mungkin tidak sampai. Nah, gelombang radio yang membawa data internet kita, terutama untuk koneksi nirkabel, mengalami hal yang persis sama. Partikel air, baik di awan tebal maupun butiran hujan, itu secara harfiah menyerap dan memantulkan gelombang elektromagnetik tersebut. Ujung-ujungnya, sinyal jadi lebih lemah saat tiba di perangkat kita. Ini bukan teori loh. Penelitian oleh Nueke tahun 2015 yang dikutip di materi kita menunjukkan hal ini dengan sangat gamblang pada koneksi satelit. Selama musim hujan, kualitas sinyal menurun drastis. Bahkan, penelitian yang lebih baru dari Zarkadas dan Dimitrakopoulos tahun 2021 menemukan efek serupa pada jaringan 5G yang menggunakan frekuensi tinggi. Jadi ini adalah hubungan sebab akibat yang nyata dan terukur. Hujan turun, sinyal melemah. Titik. Oke, sebentar. Saya tidak membantah fakta fisika tersebut. Tentu pada level teoritis ada efeknya, saya setuju. Tapi pertanyaan kuncinya adalah seberapa relevan, seberapa signifikan efek tersebut bagi pengalaman mayoritas pengguna internet. Nah, disinilah saya merasa narasi hujan bikin internet lambat itu menjadi kurang tepat. Kita harus sangat spesifik mengenai teknologi apa yang kita bicarakan. Studi oleh Kale tahun 2021 yang juga ada di materi kita kan, itu menyebutkan bahwa sistem WLAN atau gampangnya Wi-Fi yang kita semua pakai di rumah itu beroperasi pada frekuensi yang lebih rendah, di bawah 10 GHz. Dan pada frekuensi ini, studi tersebut menyatakan bahwa gangguan dari hujan bisa dibilang dapat diabaikan. Sekarang mari kita lihat faktor yang sering sekali dilupakan, perilaku manusia. Bayangkan sebuah jalan tol yang biasanya lancar di hari cerah. Tiba-tiba hujan deras turun di jam pulang kerja. Apa yang terjadi? Semua orang memutuskan pulang pada saat yang bersamaan. Mobilnya sama, jalannya sama, tapi karena semua orang memakainya serentak, terjadilah macet total. Itulah yang terjadi pada jaringan internet kita. Saat hujan, jutaan orang serentak streaming, main game, atau bekerja dari rumah. Lonjakan permintaan inilah yang membuat jaringan kewalahan dan menyebabkan buffering, bukan beberapa butir air yang mengenai sinyal Wi-Fi di rumah kita. Analogi jalan tol itu menarik, tapi saya rasa itu hanya menggambarkan sebagian kecil dari cerita.
Anda berfokus pada pengguna rumahan di perkotaan dengan koneksi kabel yang ya relatif stabil. Tapi bagaimana dengan jutaan orang di daerah pedesaan atau terpencil yang koneksi utamanya justru satelit? Bagi mereka, penelitian YK itu bukan lagi teori, tapi kenyataan pahit setiap kali musim hujan tiba. Koneksi mereka benar-benar terganggu secara fisik. Selain itu, argumen Anda seolah-olah menganggap setiap bagian dari jaringan internet itu terisolasi. Padahal tidak kan? Jaringan internet adalah sebuah ekosistem raksasa yang saling terhubung. Mungkin benar kabel fiber optik ke rumah Anda tidak terpengaruh hujan. Tapi bagaimana jika menara seluler yang menjadi tumpuan di area Anda terhubung ke jaringan utama melalui sambungan nirkabel, sebut saja microwave backhaul. Sambungan ini sangat rentan terhadap hujan. Jadi gangguan di satu titik bisa menyebabkan efek berantai yang akhirnya Anda rasakan juga. Meskipun koneksi di rumah Anda aman. Tunggu dulu, sekarang kita bicara soal efek berantai yang kompleks, oke? Tapi mari kita kembali ke pengalaman pengguna yang paling umum. Berapa banyak orang yang Anda kenal di kota besar yang koneksi primernya adalah satelit? Sangat-sangat sedikit. Mayoritas absolut menggunakan koneksi kabel fiber atau DSL, lalu menyebarkannya lewat Wi-Fi. Dan seperti yang kita sepakati dari studi Kale, Wi-Fi rumahan ini relatif kebal. Jadi saat seseorang di apartemen Jakarta mengeluh Netflix-nya buffering saat hujan, kemungkinan 99% penyebabnya adalah karena ribuan tetangganya di gedung yang sama juga sedang menonton Netflix, bukan karena degradasi sinyal atmosferik. Ini murni masalah rekayasa lalu lintas jaringan, atau lebih tepatnya kapasitas yang tidak dirancang untuk lonjakan permintaan se-ekstrem itu. Menyalahkan fisika atmosferik dalam kasus ini, menurut saya sama saja dengan menyalahkan gravitasi saat kita tersandung. Secara teknis, benar, tapi bukan itu inti masalahnya. Saya justru melihatnya sebaliknya. Ini bukan masalah masa kini saja, tapi masalah masa depan. Kita sedang bergerak ke arah mana? Ke arah dunia yang serba nirkabel. Jaringan 5G kan digadang-gadang akan menjadi tulang punggung untuk mobil otonom, smart cities, dan Internet of Things. Dan seperti yang ditunjukkan studi Zarkades dan Dimitrakopoulos, justru 5G berfrekuensi tinggi inilah yang lebih rentan terhadap hujan. Coba bayangkan implikasinya. Kita ingin membangun Jakarta menjadi smart city, tapi apa jadinya sistem lalu lintas pintar atau sensor publik saat hujan lebat yang sering terjadi di sini? Apakah semuanya akan melambat atau bahkan gagal? Ketergantungan kita pada satelit untuk konektivitas global seperti Starlink juga semakin meningkat. Jadi dengan mengabaikan dampak fisik hujan, kita sebenarnya sedang membangun masa depan digital yang secara inheren lebih rapuh dan tidak bisa diandalkan saat cuaca buruk. Ini adalah masalah yang signifikansinya akan terus bertumbuh. Nah, justru karena masa depan itu penting, kita harus lebih presisi dalam mendiagnosis masalahnya. Menyalahkan cuaca secara umum itu tidak produktif. Itu membuat kita pasrah saja. Sebaliknya, jika kita memahami bahwa masalahnya spesifik, misalnya sinyal 5G di frekuensi 28 GHz terganggu oleh hujan lebat, maka solusinya menjadi jelas. Ini adalah tantangan rekayasa. Mungkin untuk infrastruktur kritis, kita tidak seharusnya hanya mengandalkan frekuensi tinggi. Mungkin perlu ada sistem fallback ke frekuensi yang lebih rendah dan lebih andal, atau meningkatkan kepadatan menara untuk memperpendek jarak sinyal. Masalahnya bukan hujan itu sendiri, tapi pilihan desain teknologi kita. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa merancang teknologi yang lebih tangguh menghadapinya. Jadi, ini bukan soal cuaca buruk, tapi soal desain infrastruktur yang kurang tangguh terhadap cuaca. Fokusnya harus pada solusi rekayasa, bukan mengeluhkan fenomena alam. Tapi Anda masih mengabaikan satu hal. Kita dari tadi hanya membahas partikel air di udara. Padahal cuaca buruk membawa masalah lain. Bagaimana dengan kerusakan fisik langsung pada infrastruktur? Hujan lebat seringkali disertai angin kencang yang bisa menggeser posisi antena parabola atau merusak kabel udara. Banjir bisa merendam kabinet-kabinet perangkat jaringan yang ada di pinggir jalan, menyebabkan korsleting dan kerusakan total. Ini bukan lagi soal sinyal yang melemah, ini soal perangkat yang benar-benar rusak atau mati. Dan pemicunya, lagi-lagi cuaca. Jadi kita tidak hanya bicara soal sinyal yang terganggu, tapi juga infrastruktur fisik yang rentan. Nah, ini poin yang sangat bagus dan saya setuju ini adalah masalah besar. Tapi saya akan berargumen bahwa ini justru memperkuat posisi saya bahwa kita harus spesifik. Masalah kabinet yang terendam banjir adalah masalah penempatan dan proteksi perangkat keras. Itu adalah kegagalan sipil dan pemeliharaan. Masalah antena yang bergeser karena angin adalah masalah instalasi mekanis. Keduanya memang dipicu oleh cuaca, tapi penyebab langsungnya adalah kegagalan infrastruktur fisik.
Ini sangat berbeda dengan masalah fisika partikel air yang menyerap gelombang radio di atmosfer. Dengan menggabungkan semuanya di bawah label cuaca memperlambat internet, kita mencampur adukan 3 masalah yang sangat berbeda. Satu masalah fisika gelombang, satu masalah kapasitas jaringan, dan satu lagi masalah ketahanan infrastruktur fisik. Masing-masing butuh solusi yang sangat berbeda. Saya tidak melihatnya sebagai mencampur adukan, tapi sebagai melihat gambaran besar. Bagi pengguna akhir, hasilnya sama. Internet mereka bermasalah saat cuaca buruk. Dari perspektif saya, cuaca buruk itu melancarkan serangan dari 3 sisi secara bersamaan. Bayangkan ini sebagai pukulan rangkap 3. Pertama, kualitas sinyal nirkabel secara fisik menurun. Kedua, pada saat yang sama, jaringan dibanjiri oleh lonjakan pengguna yang masif. Ketiga, ada resiko kerusakan fisik pada infrastruktur di lapangan. Satu faktor memperburuk yang lain. Jaringan yang sinyalnya sudah melemah dipaksa menangani beban puncak, sementara di beberapa titik mungkin ada perangkat yang mulai gagal karena terendam air. Mengatakan bahwa hanya salah satu dari ketiganya yang menjadi penyebab sebenarnya, berarti kita menutup mata terhadap kompleksitas interaksi ini. Cuaca adalah pemicu utama. Saya mengerti logika pukulan rangkap 3 itu. Tapi dalam prakteknya, saya yakin bobot dari setiap pukulan itu sangat tidak seimbang. Bagi sebagian besar pengguna, pukulan pertama, degradasi sinyal atmosferik, seringkali hanya sentilan ringan yang bahkan tidak terasa. Pukulan ketiga, kerusakan fisik, terjadi relatif jarang tidak setiap kali hujan. Namun, pukulan kedua, kemacetan jaringan karena lonjakan pengguna, adalah pukulan telak yang dirasakan oleh hampir semua orang. Setiap kali cuaca buruk membuat mereka enggan keluar rumah. Jadi meskipun secara teknis ada beberapa faktor yang bermain, ada satu faktor yang secara dominan menjelaskan pengalaman mayoritas orang. Dan faktor itu adalah keterbatasan kapasitas jaringan kita dalam menghadapi perubahan perilaku manusia yang dipicu oleh hujan. Fokus kita seharusnya ada di sana. Untuk merangkum posisi saya, bukti ilmiah secara konsisten menunjukkan bahwa partikel air di atmosfer adalah penghalang fisik yang nyata bagi sinyal nirkabel, terutama untuk teknologi masa depan seperti satelit dan frekuensi 5G tinggi. Ini bukan hanya salah satu faktor, tapi penyebab mendasar yang kemudian diperparah oleh lonjakan lalu lintas dan risiko kerusakan fisik. Mengabaikan dampak langsung fisika atmosferik ini berarti kita hanya melihat gejala, bukan akar masalahnya, terutama saat kita membangun dunia yang semakin bergantung pada koneksi nirkabel. Sementara kesimpulan saya adalah, meskipun ada efek fisik pada teknologi tertentu, dampaknya sangat bervariasi dan tidak bisa digeneralisasi. Bagi sebagian besar dari kita yang menggunakan Wi-Fi di rumah dengan koneksi kabel, faktor penentu utama dari kelambatan saat hujan adalah kemacetan jaringan akibat semua orang online secara bersamaan. Menyederhanakan masalah kompleks ini menjadi slogan hujan memperlambat internet justru menghalangi kita untuk memahami bagaimana infrastruktur digital kita benar-benar berfungsi di bawah tekanan dan bagaimana kita bisa membuatnya lebih baik. Jelas sekali bahwa hubungan antara cuaca dan koneksi internet jauh lebih berlapis daripada yang kita duga. Diskusi kita hari ini berdasarkan materi sumber yang ada menunjukkan bahwa untuk benar-benar memahaminya, kita tidak bisa hanya melihat dari satu lensa. Kita perlu mempertimbangkan fisika atmosfer, rekayasa jaringan, dan bahkan sedikit sosiologi tentang bagaimana perilaku manusia berubah saat langit mendung. Tepat. Ini bukan pertanyaan dengan jawaban hitam putih. Jawaban atas mengapa internet saya lambat saat hujan ternyata sangat bergantung pada di mana Anda tinggal, teknologi apa yang Anda gunakan, dan bahkan apa yang sedang dilakukan oleh tetangga Anda. Masih banyak yang bisa digali tentang interaksi antara lingkungan alam dan dunia digital yang semakin menjadi sandaran hidup kita. Memahami nuansa inilah yang menjadi kunci.